yang tidurnya apa? Aman sih, rekam ya Pak? Ya, mepet-mepet tapi ya udah oke lah. Udah lah ya Cek ya. Yang penting mah lulus. Ini kok dari kiri kok nggak enak Cek? Loh, kenapa? Nggak tahu Cek. Bray, bangun kamu kenapa? Aduh, gimana ini aku takut. Bray, kenapa ini? Aku nggak tahu. Dia tiba-tiba jatuh, terus pingsan. Astaga, Brian. Aduh, kayaknya salah jatuh. Kamu, telepon. Oke. Sebenarnya apa yang dialami oleh Brian? Kenapa dada kirinya tiba-tiba terasa nyeri dan kemudian ia pingsan? Apakah Brian mengalami serangan jantung atau henti jantung? Apa perbedaan keduanya? Hai, nama saya Dr. Putu Anisha Pramasari. Saya seorang dokter spesialis penyakit dalam. Oke, perbedaan serangan jantung dan henti jantung. Serangan jantung itu sendiri adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah jantung kita itu terbuntu. Bisa 100% atau bisa 75% yang jika tidak ditangani akan menjadi sebuah kondisi henti jantung. Di mana tidak ada darah yang berputar atau bersirkulasi di jantung dan otak. Yang dialami Brian bukan sekadar pingsan biasa, melainkan ia sedang mengalami henti jantung mendadak akibat gangguan listrik jantung yang terjadi seketika. Karena Brian mengalami henti jantung mendadak di luar dari fasilitas kesehatan, kini nyawa Brian sepenuhnya bergantung pada respon kegawat daruratan orang di sekitarnya. Prosedur apa yang harus dilakukan orang di sekitar Brian? RJP sendiri adalah singkatan dari resusitasi jantung dan paru. Itu kondisi di mana kita berusaha mempertahankan sirkulasi minimal di dua organ vital di tubuh, yaitu otak dan jantung. Dan kapan RJP dilakukan? Itu jika kita menemukan 3 tanda, yaitu pertama adalah henti nafas, bisa nafasnya gasping atau seperti sesak nafas, henti jantung, tidak teraba nadi, dan kehilangan kesadaran. Prosedur dari RJP itu sendiri, pertama kita harus memastikan korban dan kita sebagai penyelamat ada di lokasi yang aman. Jadi misalnya kalau ada kejadian orang tidak sadar di tengah jalan, itu kita harus pinggirkan terlebih dahulu. Kemudian kita memastikan kesadarannya dengan memanggil namanya, dengan memberikan rangsang. Jika memang itu negatif, lalu kita jangan lupa untuk mengaktifkan bantuan, bisa panggil ambulans atau rumah sakit terdekat. Baru setelah itu kita cek nadi dan cek nafas. Jika tidak ditemukan nadi dan nafas, kita langsung melakukan pijat jantung yang kita lakukan di tengah dada dengan frekuensi 30 kali dan dengan bantuan nafas di akhir kompresi dada itu 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Salah 1, 2 kali. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya untuk resusitasi jantung dan paru ini umumnya terbagi menjadi 2. Ada yang advance dan ada yang basic. Untuk basic, seharusnya orang-orang awam pun bisa memberikan bantuan, minimal mengerti apa itu namanya kompresi jantung. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mendapatkan korban tidak sadar. Bisa jadi saat kita lagi ada di tempat umum, atau mungkin jika itu terjadi di salah satu dari kita sendiri. Jadi sebaiknya orang-orang awam pun mengerti basicnya, apa itu kompresi jantung dan bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara mengaktifkan bantuan seperti nomor ambulan, kemudian bagaimana cara memberikan bantuan nafas yang benar. Kalau ambulan sudah datang sebagai advance life support, akan membawa AED. AED itu kepanjangan dari ambulatory electric device. Itu adalah sebuah monitor untuk melihat kondisi kelistrikan dari jantung. Jadi pada prinsipnya itu akan ditempelkan sebuah tempelan di dinding dada pasien yang tidak sadar, dan mesin itu akan mendeteksi jenis ritme dari jantung pasien, apakah bisa dilakukan terapi kejut listrik atau tidak. Check for pulse. Analyzing now. Stand clear. No shock advised. Begin CPR. Oke, kita sebagai negara hukum memang memiliki dasar undang-undang pada kondisi seperti henti jantung seperti ini. Ada KUHP kalau tidak salah pasal 353 tahun 2003 yang menyatakan jika ada suatu kondisi gawat darurat di mana kita mampu memberikan bantuan tanpa mencelakakan diri kita sebagai penolong dan orang lain, itu kita sudah terlindungi secara hukum.
karena kondisi henti jantung itu sendiri itu secara klinis pasien dianggap sudah meninggal. Jadi lebih baik kita memberikan bantuan daripada kita membiarkan itu pasien tersebut meninggal. Memang bukan jaminan orang yang mendapatkan RJP akan kembali lagi seperti normal. Maksudnya denyut jantungnya kembali ada. Tetapi itu akan lebih baik jika kita memberikan pertolongan daripada kita hanya membiarkan. Setelah mendapat bantuan RJP dan kejut jantung dari orang sekitar dan dari tim bantuan medis, denyut nadi Brian mulai teraba kembali. Dan segera setelah itu, dia langsung dibawa menggunakan ambulan menuju rumah sakit terdekat.